Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pengertian telematika dan pengaruhnya terhadap hukum di Indonesia. Menurut Ahmad M. Ramli, hukum cyber diartikan sebagai padanan kata cyber law yang dapat dimaknai sebagai hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya, Ahmad M. Ramli menjelaskan bahwa ada istilah-istilah lain yang dapat digunakan untuk memaknai hukum dalam aktivitas dunia cyber, seperti hukum teknologi informasi atau Law of Information Technology, atau hukum dunia maya atau disebut dengan Virtual World Law, dan hukum mayantara. Istilah cyber juga digunakan oleh Malaysia dalam penyebutan kumpulan undang-undang yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk selanjutnya, istilah cyber law atau hukum cyber menjadi istilah yang lebih baku dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya yang berkembang. Namun demikian, ada juga istilah lain yang berkembang, yaitu telematika. Telematika merujuk pada istilah telematics, yang merupakan perpaduan antara konsep computing and communication. Hukum telematika juga diartikan sebagai hukum telekomunikasi multimedia dan informatika atau yang disebut dengan telematika sebagai padanan yang digunakan pada istilah cyber law. Hukum telematika sendiri bersifat multidisiplin dan selalu berkaitan dengan bidang ilmu yang lainnya. Istilah telematika menggambarkan adanya konvergensi atas 4 hal, yaitu communication, computing, content, dan community. Hukum telematika juga dimaknai sebagai keseluruhan asas-asas, norma, atau kaidah-kaidah lembaga, institusi-institusi, dan proses yang mengatur aktivitas virtual yang dilaksanakan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun yang menjadi sumber hukum telematika sebagai berikut. 1. Konvensi-konvensi internasional di bidang publik dan perdata. 2. Kebiasaan-kebiasaan internasional. Dan yang ketiga, kebijakan internasional yang bersifat soft law seperti Uniform Domain Name Resolution Dispute Policy atau disebut dengan UDRP. Selain itu, terdapat juga regulasi yang bersifat nasional yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Yunto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hukum telematika memiliki dimensi yang beririsan dengan bidang ilmu hukum lainnya seperti hukum tata negara dalam hal penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada aktivitas pemerintahan dan lain-lain. Hukum administrasi, seperti pelayanan publik yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Hukum perikatan, dengan maraknya aktivitas perdagangan, tentu di dalamnya ada aspek perjanjian yang perlu diatur mengenai keabsahan perjanjian dan lain-lain. Hukum perlindungan konsumen. Dalam hal ini, aktivitas transaksi di dunia internet dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Dengan demikian, konsumen juga perlu dilindungi pada aktivitas ekonomi di dunia maya. Di Indonesia, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, terdapat serangkaian norma-norma yang dapat digunakan terkait bidang teknologi informasi dan komunikasi, antara lain 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 3. Undang-Undang tentang Perbankan. 4. Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan. 5. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. 6. Undang-Undang tentang Telekomunikasi, dan lain-lain sebagainya. Pada perkembangannya, hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Yunto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai jawaban kebutuhan hadirnya perangkat hukum sebagai harmonisasi norma-norma di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Namun demikian, keberadaan undang-undang ini masih belum dianggap mengakomodir segala kebutuhan yang diharapkan. Adapun hal-hal yang belum dapat diakomodir adalah sebagai berikut. 1. Pentingnya perlindungan data pribadi. 2. Pentingnya perlindungan privasi dalam aktivitas di dunia maya. 3. Pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual di internet maupun dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 4. Pengaturan mengenai tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak ketiga seperti internet service provider, pihak pengelola web, marketplace, dan lain-lain terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di dunia maya. 5. Pengaturan mengenai online dispute resolution. 6. Pengaturan mengenai konten dan lain sebagainya. Adapun instrumen hukum internasional yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pembentukan hukum nasional Indonesia di bidang telematika adalah sebagai berikut. 1. Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights. 2. Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights. 3.
UN Guideline Concerning Computerized Personal Data Files. 4. Convention on Cybercrime. 5. UN Convention for the Use Electronic Communication for International Contract. 6. Ancestral Model Law for Electronic Commerce and Electronic Signature. 7. WTO Agreement terkait GATS dan TRIPS. 8. New York Convention 1958 terkait Enforcement and Recognition of Foreign Arbitral Award, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak norma-norma hukum internasional lainnya yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pembaharuan hukum nasional di bidang telematika, baik yang bersifat hard law maupun soft law, dan baik yang bersifat publik maupun bersifat perdata. Sekian dan terima kasih.